Jadi obat itu ada macam-macam nih Pak Yasin. Biar teman-teman juga tahu, ada obat bebas yang logonya hijau itu, ada obat bebas terbatas yang logonya biru, ada obat keras itu logonya merah, itu harus didapatkan melalui resep dokter. Ya, ada juga obat psikotropik. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin pembahasan malam ini kita bahasnya tentang obat aman untuk masyarakat dan kita jauhi narkoba. Obat aman dalam arti apa ini ya Pak ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Yasin dan yang terhormat nih Pak Kepala ya. Kita santai saja ya karena kita Oh ya, ngobrol siap. masalah obat aman tuh jadi bagaimana masyarakat Sorong Raya bisa mendapatkan obat yang sesuai dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Banyak juga beredar obat palsu, obat tidak memenuhi standar. Makanya kalau ingin mendapatkan obat yang aman, itu dapatkanlah di tempat-tempat yang resmi. Bisa di apotek, bisa di toko obat, ya atau puskesmas, rumah sakit, itu sarana-sarana pelayanan yang resmi juga. Jangan beli di tempat-tempat yang tidak resmi, misalnya beli online, tapi tidak jelas siapa yang jual, atau beli obat keras, itu tapi belinya di toko atau di warung, itu nggak boleh. Nanti kemungkinan bisa saja itu obat-obat yang substandar atau manfaatnya itu tidak maksimal atau juga bisa juga obat palsu begitu Pak. Jadi obat itu ada macam-macam nih Pak Yasin. Biar teman-teman juga tahu, ada obat bebas yang logonya hijau itu, ada obat bebas terbatas yang logonya biru, ada obat keras itu logonya merah, itu harus didapatkan melalui resep dokter. Ya, ada juga obat psikotropik, ya itu juga harus dengan resep dokter. Terus narkotik itu juga dengan resep dokter. Nah, itu yang diwewenangi oleh Bapak Victor dari BNN seperti itu Pak. Ya prinsipnya belilah obat itu di tempat yang resmi gitu. Obat-obat ini sebenarnya kan udah ada. Tadi Bapak jelaskan udah ada level-levelnya itu toh Pak. Berarti eh, penggunaan obat per level tuh udah ada resep dari dokter ya, tidak bisa dikonsumsi sembarang gitu. Oh iya betul Pak. Jadi tadi udah kita sampaikan beberapa kategori jenis obat ya. Selain juga tadi belinya di tempat yang resmi Pak, itu ada kita slogannya dari Kemenkes sama Ikatan Apoteker Indonesia itu Dagu Sibu. Jadi obat itu bisa dapatkan, ya, dapatkan di tempat yang resmi, apotek, toko obat yang berizin. Kalau apotek, toko obatnya nggak ada izinnya itu berarti bukan tempat resmi, nanti dilaporkan ke kami atau ke Dinas Kesehatan untuk dicabut izinnya atau ditutup gitu ya. Terus gunakan. Nah, obat-obat itu sendiri itu penggunaannya macam-macam, Pak. Misalnya kalau tetes mata, yo untuk mata, nggak boleh untuk telinga. Cara meneteskannya pun juga harus ada caranya. Pertama agak lihat ke atas, terus ditarik kelopaknya, nanti diteteskan di sela-sela. Itu juga nanti kalau ke apotek itu bisa tanya ke apoteker yang di situ, ini gimana cara pakai yang benar. Jadi nggak boleh asal diteteskan ke bola matanya gitu nggak boleh. Itu untuk tetes mata. Nanti tetes telinga juga begitu. Kalau bisa agak miring atau baring, nanti diteteskan tepat di lubangnya dan ditahan beberapa detik biar bisa masuk ke dalam sistem saluran telinga tersebut. Tetes hidung juga Pak, itu juga ada. Cara pakainya juga ada, nanti dijelaskan dan itu nggak boleh digunakan oleh orang lain ya, nanti bisa terjadi kontaminasi ya atau penyebaran penyakit lainnya seperti itu. Ada juga obat yang unik Pak, suppositoria. Mas Yasin nih, mesti belum pernah dengar. Iya belum. Itu cara makainya itu kayak stay solid tuh dimasukkan di dalam dubur atau anal. Itu ada caranya juga. Nanti harus dijelaskan oleh apotekernya atau kalau enggak ya harus baring, agak miring, terus itu dilicinkan dengan air hangat baru dimasukkan. Itu ada beberapa obat itu tadi dapatkan cara gunakannya. Terus kalau Mas Yasin nih biasanya kan dikasih obat tuh kan 3 kali sehari. Itu kan orang nggak mau pusing minumnya ya pagi, siang, sama sore. Tapi yang benar itu, yang baik itu ya bukan yang benar ya. Yang baik itu tuh sehari itu 24 jam, itu dibagi 3 kan 8. Jadi minum obat itu yang baik tiap 8 jam. Nah, kalau pagi jam 7 berarti jam 7 tambah 8 mungkin sekitar jam 3. Jam 3 tambah 8 mungkin sekitar jam 9 atau 10 malam menjelang tidur. Jadi nanti obat di dalam tubuh itu dosisnya selalu stabil, nggak tabrakan jadi lebih besar seperti itu. Itu untuk dapatkan dan gunakan. Ada juga
obat yang diminum harus setelah makan karena nanti mengganggu lambung itu juga ada. Makanya petunjuk dokter sama informasi dari apoteker di apotek itu benar-benar harus diperhatikan dan diminta penjelasannya di apotek. Itu sekarang insya Allah lah di Sorong ini apoteker udah mulai bagus, maksudnya juga bekerja dengan profesional, KI-nya ada di apotek seperti itu. Terus ini sedikit lagi untuk simpan. Nah, obat tuh nggak boleh disimpan sembarangan. Jadi di tiap kardusnya itu Pak Yasin ya, itu ada tertera ini harus disimpan di bawah suhu 25 atau di atas apa istilahnya apa Mak itu di kulkas misalnya seperti itu. Lah itu Ya. nggak boleh disimpan di luar. Tidak boleh Ini simpan di di rumah luar. ini biasanya di kulkas, Pak. Biasanya di kulkas ya. Uh, Iya. Terus itu juga ini masalah masyarakat pada umumnya. Lah kalau obat itu udah dibuka nih kayak sirup nih. Lah itu expirednya sampai kapan? Nanti kalau pilek lagi bulan depan boleh nggak diminum lagi? Itu harus diperhatikan. Itu ada ini ya jangan asal minum obat. Obat kalau udah kena udara bisa aja itu menjadi berubah ininya ya secara fisik atau kimiawinya itu juga diperhatikan. Iya, Dan siap, siap. selain simpan itu yang penting juga buang. Nggak boleh buang obat sembarangan. Nih, misalnya obat-obat rumah tangga itu walaupun mungkin satu orang hanya punya satu dua strip, tapi kalau satu kota Sorong semuanya buang di tempat sampah kan juga bisa berbahaya. Nanti bisa diambil, maaf ya, mungkin tukang yang mengais sampah dan sebagainya, ini ada obat kok masih bagus, nah, ternyata udah expired terus keminum lain nanti malah overdosis atau malah terjadi interaksi yang nggak diinginkan itu juga berbahaya, Pak. Cara buangnya pun juga ada caranya. Biasanya itu kalau tablet itu kan dihancurkan ya, diremuk terus kalau perlu itu dikasih zat pengotor atau entah itu tanah atau apapun itu. Jadi orang kalau ngambil pun juga akan jijik gitu. Itu juga salah satu contohnya. Kalau misalnya antibiotik nih agak-agak riskan ya. Antibiotik itu kalau misalnya masih tinggal setengah di botolnya itu amoxicillin, ampicillin dan temannya itu ditambah air atau mungkin ditambah tanah atau sampah apa lah itu ditutup lagi karena antibiotik ini juga bisa ini ya Pak Victor ya apa mencemari lingkungan juga ya. Nah, Ya. sekarang kasus resisten di Indonesia dan di dunia ini jadi perhatian kita. Jadi sekarang kan orang dikit-dikit antibiotik, ya Iya. dikit-dikit Iya. antibiotik, tapi tidak perhatikan itu kalau antibiotik itu ada bahaya namanya resistensi antibiotik. Ketika orang nanti dikasih obat yang sama itu udah nggak mempan karena dia udah resisten. Nah ini yang kita jaga benar-benar agar tidak terjadi seperti itu, Pak. Oh iya, siap, siap. Makanya apotek tidak boleh sembarangan ngasih antibiotik. Ini kalau ketahuan secara etis juga nggak bagus. Harus menggunakan resep dokter, dapat petunjuk dari dokter, dan juga informasi yang lengkap dari apotek atau apoteker. Oh iya, Mungkin iya. begitu sih Pak sedikit tentang dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Biar kita masyarakat Sorong bisa menggunakan obat secara aman tadi. Gitu Iya. Pak. Tapi betul sih yang tadi disampaikan Pak Rianto. Beberapa waktu lalu Ya, saya sempat mau beli obat apa namanya di apotik, Pak. Obat untuk apotek. ini Nah, iya vitamin apa gitu. Tapi harus dengan resep dokter gitu. Biasanya kan waktu dulu-dulu itu kan kita kalau beli obat ya obat ini langsung dikasih. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi harus dengan resep dokter kata yang layani itu. Saya bilang wah udah bagus juga ya. hmm, Artinya mungkin dari hal demikian dievaluasi setiap tahun gitu ya Pak ya. Sampai ada proteksi seperti itu juga dari apotek-apotek yang resmi gitu. Tapi Oh, Pak Rianto kalau boleh tanya, di ya. BPOM itu pasti juga ya edukasi ke apotik itu untuk obat-obatan ini juga ya, pasti. Untuk edukasi sih kita ini Pak ya, ada fungsi namanya informasi komunikasi. Memang tupoksinya untuk kegiatan komunikasi informasi di Kota Sorong ini, termasuk juga edukasi tentang penggunaan obat. Pertama ke Ya, biasanya sih kita ke ini Pak, ke apotek, ke YAI itu kita kumpulkan, terus ya, ini kita buat ininya, kita buat zoom-nya.
Seperti Oh itu. iya, Ada target juga sih Pak, tadi betul kalau Bapak sampai 4.000 tuh bagus, banyak banget. Ya kita juga iya, ada target sih, dalam setahun tuh ada berapa ratus orang atau berapa iya, ini ya sekolah yang teredukasi, tidak hanya obat tapi juga kosmetik, obat iya. tradisional, yang wewenangnya BPOM lah, pangan juga, seperti itu Pak. Di Sorong nih juga nih Pak Victor, kita juga sempat tutup beberapa klinik-klinik yang ilegal ya, tidak ada izinnya, terus dia dispensing obat, memberikan obat ke masyarakat ya itu, tapi komunikasi dengan dinas kesehatan dia nggak ada izin, ya udah kita sama-sama kita tutup dulu, urus izinnya dulu, kalau udah bener ya nanti boleh dikasih lagi buka, seperti itu. Seorang sih insya Allah udah inilah, udah banyak perbaikan juga terkait dengan sarana-sarana yang Iya. berhak menyalurkan obat-obatan itu. Oh, iya, siap siap. Kalaupun ada ini Pak Yasin, dokter pun kalau misalnya dia melakukan dispensing, menjual obat secara langsung itu juga nggak boleh. Oh Ada beberapa gitu. obat yang memang harus, oh gitu ya. Jadi, jadi ada kan biasa dapat resep. Resep itu kan sebenarnya kan permintaan dokter kepada apoteker untuk menyiapkan obat. Makanya obat itu didapatkan di apotek. Menuliskan resepnya, dan nanti pasien membeli di apotek. Itu alurnya sebenarnya seperti itu. Makanya kalau di kota ada dokter yang dispensing dengan kesengajaan atau ini, ya biasa kita datangi juga untuk diedukasi. Maksudnya itu kan menjadi nggak adil ya antar profesi ya. Yang apotek harusnya dapat resep dari dokter, yang dokter ya apotek juga begitu, nggak boleh menjual antibiotik itu karena harus ada resep dari dokter tadi juga. Seperti itu. Biar pasiennya dapat petunjuk dari dokter dulu berupa resep itu tadi, terus belinya di apotek seperti itu. Jadi saling inilah, saling cross check juga sebenarnya, baik juga untuk masyarakat. Mungkin biayanya akan lebih tinggi ya Pak Victor, betul ya. Nah, Oke, baik ya untuk masyarakat Sorong, Sorong Raya. Kalau dari Badan POM atau Lokal POM Sorong, kita sampaikan bahasanya dapatkan gunakan simpan obat sesuai dengan ketentuan, dapatkan obat di tempat yang berizin, gunakan sesuai dengan yang tertera, simpan sesuai dengan yang dikemasan, terus buang sesuai dengan persyaratan. Tapi kami di BPOM juga punya namanya ceklik sebelum membeli obat ya, cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edar, dan cek kedaluarsanya. Masyarakat Sorong Raya bisa ya mengakses layanan kami ya. Nomor kami sudah terpampang di mana-mana, bahkan nomor saya juga ada di mobilet keliling. Silahkan, kami terbuka apabila ada hal yang perlu disampaikan ke kami, ke Badan POM, ke Lokapom, mungkin terkait obat dan makanan juga bisa. Apapun terkait BPOM akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya untuk Bapak Terima kasih Yasin. Mas Yasin. Siap, Bapak Victor. Ya, Pak kasih Mas Victor. Yasin, Siap. Mungkin Arianto, Semoga bisa makasih. ketemu lagi Pak Victor ya. siap Nanti siap. kalau Siapa? gandeng selebgram kita ajak juga Pak, biar seru Pak ya. Siap, Oh ya, siap siap. Nanti Atau YouTuber kita atau siapalah. kita coba untuk kolaborasi lagi tuh supaya Boleh, di boleh. Papua Barat tuh ya ada hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Yang negatif itu Ya. kalau misalnya dari saya tuh begini, kalau misalnya kita membuat hal positif banyak, berarti yang negatif ini otomatis dalam arti dia tidak hilang sih, tapi dia akan menutupi hal negatif itu. Kayak begitu sih. Oh Supaya iya. anak-anak Betul milenial Pak, nih betul. don lebih untuk produktif, melakukan hal-hal yang positif, kayak kayak gitu sih. Dengan harapan kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak lagi nih Pak. Mohon maaf tadi Iya. sudah menunggu dan terima kasih untuk siap, waktunya untuk tidak apa-apa. siap. Kayak apa Mas Yasin? Siap, siap. Yang penting editnya jangan lama-lama ya. Siap, Nanti siap. Siap. keburu ini. Siap. Insya Allah ini Kita mau nonton juga soalnya. siap, siap. Semoga sebelum Senin sudah ada, nanti Senin udah bisa kita Oh ya, siap. tonton Eh, sama-sama siap, hasilnya. siap. Oke, siap. Ah, Biasanya bagus sih Pak Victor, editannya Pak Yasin nih saya lihat. siap, siap. Ya, Karena begini Pak, mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Saya punya kesibukan sekarang juga nih kan sementara lagi rintis usaha jadi kebetulan kemarin orderan banyak jadi orderan pembuatan kartu vaksin Pak. Yang saya buat itu yang sudah vaksin aja. Saya tidak menerima pembuatan kartu vaksin Pak. Itu sangat dilarang sekali. Jangan dicoba. Oh gitu. Siap. Makanya Oh saya banyak ya ini ya, orang yang berminat bikin kartu gitu ya, banyak iya ya. iya Pak. Banyak. Padahal Cuma sekarang kan ada Peduli Lindungi, ada iya, macam-macamnya. cuma kan masih manual ya.
Itu Oke. katanya di barcode-nya ada data diri ya yang kalau di scan atau apa bisa ini juga ya. Ya Eh, itulah. iya iya Pak. Itu mungkin hal-hal teknis yang tidak bisa di ini. Oke, Oke, oke. siap. Ya Oke, semoga sukses Pak bisa membantu orang siap. terutama yang ya agak gaptek atau gimana gitu ya. Iya, siap. Ya, betul, Siap, Pak. siap. Oke. Tapi Eh, Pak Yasin posisi di mana, Pak? saya di ini Pak, di Pulau Seram, Seram bagian timur, di Kota Bula Pak. Oh, di Bula ya. Iya Pak. Iya, siap. Bapak dari Ambon di mana? Dari Ambon Alang. Oh, Alang. Itu. Iya, Oh, di dekat bandara Patimura. oh. Hmm. Oke, Iya. oke. Siap. Eh, mungkin saya closing dulu sih Pak. Oke, siap. Terima kasih Siap. teman-teman sudah menonton video ini. Kalau misalnya kamu butuh informasi atau apapun itu terkait yang kita bahas tadi, bisa nanti kontak ya Pak ya. Nanti kami cek aja di link deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas Asin, makasih Pak Victor. Siap, Siap, siap. Pak, Selamat izin. Makasih banyak ya. istirahat ya Nanti Pak ya. ketemu kita. Siap. Siap. Ya, Next kita ketemu sampai dengan ketemu lagi. pembahasan yang lain ya.